habis proses analisis karya sastra ya. Karya sastra apa sih yang laki-laki? Ras isu ya, Ras isu, jadi udah trauma itu orang. Trauma. Tokonya udah disebut Asti, ada inisial AH, ada Haji Badrun. Nah, tokonya ini apakah hanya itu atau ada lagi? Nah ini ya, apalagi ya. Andreas Sutasudi ini adalah tokoh yang berperan sebagai mantan suaminya Asti tadi. Dia digambarkan sebagai lelaki yang menghancurkan kehidupan Asti. Klimaksnya itu ada di ketika hilang mengabari kalau ternyata temannya Mira, temannya si Asti ini yang namanya Mira itu ternyata menjadi kasus pembunuhan dari Haji Badrun sama Andreas Sutasubud yang mantan suaminya, ya jadi korbannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Selamat datang di Second Group Podcast, edisi Daprosi. bedah cerpen prosa fiksi. Di sini saya Rizka Nurfaida dan Muriati. Kami membawa dua teman kami yang bernama. Saya Winin dan saya Putri. Nah, sebelum memasuki pembahasan, gimana nih kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik ya. Ya, sama alhamdulillah baik ya. Seperti ya kita tahu lah kondisi masing-masing. Bagaimana dengan Muri dan Rizka? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nih gini nih, kita kan di sini ceritanya podcast nih. Iya, podcast. Podcast. Kalau boleh tahu nih kita mau bahas apa ya? Karena dengar-dengar nih habis proses analisis karya sastra ya. Karya sastra apa sih yang kalian analisis? Jadi kita tuh menganalisis karya sastra cerpen. Oh gitu ya. Oke teman-teman, langsung saja pada pertanyaan mengenai analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerpen yang berjudul Perempuan yang menikahi tubuhnya sendiri. Wah, dari judulnya saja membuat penasaran ya. Sebenarnya gimana sih cerita singkatnya atau bagaimana sih sinopsis dari cerpen tersebut? Ya, jadi cerpen yang berjudul Perempuan yang menikahi tubuhnya sendiri itu karya dari Emri Fidal Ais Anafis. Nah, ceritanya itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Asti yang berjuang ya untuk memulihkan dirinya setelah perceraian dengan suaminya. Tapi pada akhirnya dia di lingkungan yang baru, dia kan punya toko busana. Di lingkungan yang baru ternyata dia mengalami hal-hal yang di luar ekspektasi dia. Jadi ada kasus mutilasi, ada kasus pelecehan seksual yang menimpa pada anak-anak, dan ternyata itu pelaku-pelaku dari kasus-kasus itu tuh orang-orang terdekatnya, bahkan mantan suaminya sendiri. Wah, ngeri banget gitu. Ngeri banget. Terus sekarang alasan apa nih yang membuat kalian memilih cerpen itu? Alasannya untuk memilih cerpen ini yang pertama karena itu kan judulnya kan sangat menarik ya, kayak gimana, apa sih maksudnya dari menikahi tubuhnya sendiri gitu kan. Nah ternyata pas sudah dibaca itu memang memiliki kejutan-kejutan di dalam ceritanya, dan juga kisah ini kan sangat relevan ya dalam keadaan zaman sekarang yang memang masih banyak kasus mutilasi, ada banyak kasus penyimpangan seksual pada anak-anak. Jadi apa ya, sangat sesuai lah dengan kondisi masyarakat kita saat ini. Nah, dalam cerpen Perempuan yang menikahi tubuhnya sendiri ini mengangkat tema tentang apa sih? Jadi tema yang diangkat dalam cerpen ini tuh secara keseluruhan ya merupakan tema kritik sosial yang berfokus pada kriminalitasnya. Jadi cerpen ini tuh cukup membuat pembaca itu terkejut dengan alur ceritanya. Jadi ada beberapa kejadian yang mengejutkan dalam cerpen ini. Yang pertama itu tentang cerpen ini tuh membahas kejahatan dan keburukan yang terjadi dalam masyarakat. Nah seperti kasus pembunuhan tadi dan kejahatan seksualnya. Lalu yang kedua itu fokus pada karakter utamanya yaitu Asti dan perjalanan emosionalnya. Lalu yang ketiga itu tentang hubungan dan kekerasan rumah tangga. Jadi Asti ini kan memiliki mantan suami ya yang berinisial AH tadi. Jadi AH ini terlibat dalam kejahatan yang mengejutkan, dan itu tuh menggambarkan tentang hubungan yang buruk dalam rumah tangga dan kekerasan dalam hubungan gitu. Oh gitu ya ternyata. Terus tadi kan ada tokonya udah disebut Asti, ada inisial AH, ada Haji Badrun. Nah, tokonya ini apakah hanya itu atau ada lagi, dan sifat dari masing-masing tokoh ini seperti apa? Ada tokoh selain Asti dan inisial AH tadi dan Haji Badrun ya. Yang pertama tuh Asti. Asti kan ini adalah seorang tokoh protagonis dalam cerpen ini kan. Dia merupakan seorang janda yang memiliki toko busana di dekat kampus ISI Yogyakarta. Nah Asti ini masih dalam proses pemulihan dari masalah rumah tangga yang berantakan tadi, yang perceraian dari mantan istrinya. Mantan suaminya. Nah secara psikologis itu ya Asti ini seorang perempuan yang
memiliki sikap yang nekat gitu ya untuk menceraikan mantan suaminya itu. Berani gitu. Nah, Asti ini juga memiliki sifat yang GR gitu ya terhadap lawan jenis. Tadi dibuktikan ketika Haji Badrun ini membawa bingkisan kepada Asti, tapi ternyata bingkisan itu tidak diberikan kepadanya gitu. Aduh. Jadi dia tuh GR gitu baper sendiri. Iya, baper sendiri gitu. Terus akibat rumah tangga yang berantakan bersama suaminya itu, dia memiliki gangguan psikologis juga dan berusaha untuk memulihkan dirinya gitu. Nah, setelah mendengar kabar tentang kejahatan orang-orang sekitarnya, yaitu tentang Haji Badrun tadi dan mantan suaminya itu, dia tidak percaya lagi kepada semua laki-laki. Kenapa tadi di judul bilang bahwa cerpen itu judulnya Perempuan yang Menikahi Dirinya Sendiri? Itu maksudnya adalah Asti ini tidak akan percaya lagi kepada semua laki-laki. Trust isu ya, Trust isu, jadi udah trauma gitu. Nah, secara sosiologis ini ya, lingkungan Asti ini membawa pengaruh buruk terhadap psikologisnya, terhadap psikisnya maksudnya. Dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jadi dia tuh memutuskan untuk menceraikan suaminya gitu. Selain itu, kejahatan seksual yang ada di sekitar lingkungannya itu membuat dia tuh tidak percaya lagi kepada orang di sekitarnya gitu. Lalu yang kedua tokohnya yaitu Haji Badrun. Tadi dia adalah seorang tokoh antagonis gitu ya. Nah, Haji Badrun ini merupakan seorang bapak-bapak bertubuh tambun gitu ya. Nah, secara psikologis ini memiliki sifat yang centil gitu dan suka tebar pesona. Lalu Haji Badrun ini memiliki sifat yang bengis dan kejam. Hal ini ditunjukkan ketika dia memiliki sifat yang penyimpangan seksual gitu, yaitu disebut dengan pedofilia tadi. Itu. Lalu suka pada anak-anak. Nah, suka itu kepada anak-anak gitu ya. Lalu secara sosiologisnya rumah tangga Haji Badrun ini dikuasai oleh sang istri. Jadi dia tuh istilahnya tuh suami takut istri, tapi dia tuh pedofil. Jadi kan gitu. Lalu tokoh yang ketiga itu Mira. Mira ini adalah seorang perempuan sekaligus teman masa sekolahnya, temannya Asti ini. Nah, sebenarnya di cerita ini tuh tidak banyak cerita detail tentang Mira ini. Cuman hanya sedikit disinggung di cerpen ini bahwa Mira ini adalah seseorang yang senang membantu sesama dan memiliki energi yang positif gitu. Hal ini ditunjukkan ketika si Mira ini membantu temannya yang Asti tadi itu. Mira ini juga dikenal sebagai seorang yang peka terhadap lingkungan. Dan menurut pengakuan Asti ini dia tertarik dengan meneliti gejala-gejala sosial gitu. Nah, malahnya Mira ini merupakan salah satu korban yang dalam kasus kriminal pada cerpen ini. Yang tadi itu, yang Mira ini berada di sebuah lingkungan yang membuat para perempuan itu tidak aman. Yang menjadi korban mutilasi tadi ya. Lalu yang keempat itu tokohnya Sinta. Sinta ini adalah seorang anak kecil berumur sekitar 11 tahun ya, yang dia tuh sering berkunjung ke tokonya Asti, toko busana dia gitu kan. Nah, secara psikologis Sinta ini digambarkan sebagai anak yang ceria dan menghilangkan kebosanan Asti gitu. Jadi Asti itu kan seorang janda, jadi kan dia kesepian gitu kan. Nah, kedatangan Sinta itu membuat Asti tuh kayak ceria gitu, kayak ada temannya gitu, teman bermain. Nah itu, terus kemudian Sinta ini juga memiliki trauma yang besar gitu ya, karena dia merupakan salah satu korban pelecehan seksual dari Haji Badrun tadi dan mantan suami dari Asti. Wah, keren banget nih, merinding ini. Lalu tokoh yang kelima yaitu Ila. Ila ini adalah merupakan tokoh sampingan yang berperan sebagai teman kuliahnya Asti dan sekaligus dia juga seorang toko penjaga di toko busana Asti gitu. Maksudnya Penjaga toko. Nah, ya itu. Ya. Nah, di cerita ini tuh Mila juga tidak diceritakan secara detail gitu ya. Namun dia digambarkan sebagai tokoh yang peduli terhadap sesama seperti Mira tadi. Lalu yang terakhir yaitu Andreas Sutasud. Nah ini. Apalagi ya. Andreas Sutasud ini adalah tokoh yang berperan sebagai mantan suaminya Asti tadi. Dia digambarkan sebagai lelaki yang menghancurkan kehidupan Asti. Jahat sekali ya. Selain itu dia juga tersangka pembunuhan dan pelecehan seksual pada anak-anak tadi. Yang sama, sepertinya Haji Badrun dan Andreas Sutasud ini adalah satu komplotan gitu. Paket lengkap pokoknya. Itu sangat-sangat jahat sekali. Bikin merinding gitu ya. Terus untuk alurnya nih, alur itu kan ada 5 tahap ya. Dalam cerpen ini alurnya bagaimana sih? Ya jadi mau jawab ya yang alur ya. Jadi kalau alur ini tuh di cerpen itu alurnya klimaks. Jadi dimulai dari ritmenya tuh pelan, awalnya pelan kayak pengenalan, terus baru di puncaknya itu dibuktikan dengan kabar yang
pelecehan itu sama kasus mutilasi itu. Jadi kayak Langsung dor kayak ya. gini loh, kayak kurva yang naik gitu loh. Nah, dan tidak diakhiri dengan tidak diakhiri dengan koda cerita ini. Jadi ya udah Langsung aja. berakhir di klimaks. Jadi ini adalah awal klimaks, tapi tetap ya ada 5 tahap. Jadi yang pertama itu adalah tahap penyituasian, di mana tahap ini mengenalkan Asti, bagaimana kondisinya Asti ini punya siapa aja temannya gitu. Terus yang kedua ada tahap pemunculan konflik. Tahap pemunculan konflik ini sudah mulai muncullah tokoh-tokoh lain. Haji Badrun itu datang ke tokonya, terus membawa bingkisan segala macam seperti itu. Nah, terus yang tahap peningkatan konflik ini ada Asti ini mendengar kabar dari berita gitu kalau ada kasus mutilasi dan pelecehan seksual gitu. Dan tiba-tiba Sinta itu datang ke tokonya dalam keadaan setelah dilecehkan gitu. Jadi ini merupakan peningkatan konflik. Nah, klimaksnya itu ada di ketika Ila mengabari kalau ternyata temannya si Asti ini yang namanya Mira itu ternyata menjadi kasus pembunuhan dari Haji Badrun sama Anda Suta Subut yang mantan suaminya, ya jadi korbannya itu dibunuh kan. Nah itu adalah klimaksnya di situ. Nah tahap penyelesaiannya itu ketika Asti bergumam pada dirinya sendiri, bilang kayak aku tidak percaya lagi udah sama laki-laki, aku ingin menikah itu sendiri gitu. Oh gitu ya. Kalau di sebuah cerita kan pastinya ada TKP ya, tempat kejadian perkara. Kalau di unsur intrinsik kan nyebutnya latar. Nah, di cerpen ini tuh latarnya di mana saja sih setelah kalian menganalisis dan membacanya gitu nih? Jadi untuk latar tempat yang ada di cerpen ini tuh ya, yaitu di toko busana Asti, di rumah Asti, dan di jalan Kaliurang kilometer 14. Lalu untuk latar waktunya itu, yaitu di pagi hari, di siang hari, sore hari, dan dini hari. Dan untuk latar suasananya itu digambarkan dengan suasana yang terus memuncak. Tadi dibilang oleh Saudari Putri ya, dari pelan langsung memuncak gitu ya. Dan langsung meledak gitu ya. Dan nah untuk latar suasana ini ada haru, sedih, dan terkejut gitu. Ya di akhir itu kan kayak ritmenya yang Langsung mewujudkan terkejut pertama, terkejut kedua, Iya. sampai pingsan gitu. Jadi nggak dikasih ini ya, nggak kasih bernapas ya. Pembacanya juga nggak dikasih bernapas juga bacanya. Nah, sudut pandang yang dipakai penulis dalam cerpen tersebut bagaimana sih? Untuk sudut pandangnya ya itu menggunakan orang ketiga sebagai pengamat. Jadi penulis ini memposisikan sebagai Asti ya. Kan itu menggunakan kepenulisan nama Asti, Haji Badrun itu. Jelaskan itu menggunakan sudut pandang orang ketiga, tapi sebagai pengamat, di mana penulis ini memiliki keterbatasan informasi dengan tokoh-tokoh lain. Jadi ya udah dia sebagai Asti aja, sebagai Asti yang nggak tahu apa-apa, sebagai Asti yang ya dengan keterbatasan informasi, jadi dia nulis sebagai Asti gitu, seperti itu. Kalau untuk gaya bahasa yang digunakan itu apa saja? Gaya bahasanya itu sebenarnya kalau kita baca itu ya udah kayak bahasa sehari-hari, cuma memang dikemas secara secara alurnya itu secara tertutup gitu loh, jadi kita harus menebak-nebak di akhir gitu kan. Nah tapi memang tetap ada manis-manis di sana, ada manis paradoks, simbolik, hiperbola, dan personifikasi. Dalam sebuah cerita kan pastinya ada pesan ya. Nah, pesan yang terkandung dalam cerpen tersebut apa sih? Jadi pesan yang terkandung dalam cerpen itu adalah pentingnya kita untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi berbagai rintangan hidup gitu kan. Selain itu, apabila dilihat dari sisi sosialnya itu perlunya kepedulian terhadap orang-orang sekitar sehingga menghindari tindakan-tindakan kriminal yang bisa saja berasal dari orang kita sendiri, orang terdekat kita sendiri gitu. Ngeri nggak sih? Ngeri banget, kita tidak tahu orang Gak menyangka deh. Iya, sama-sama. Terus tadi kan kita sudah membahas unsur intrinsiknya. Nah sekarang ekstrinsiknya nih, yang saya tahu tuh ada 3 mengenai kondisi latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Kalau mengenai kondisi latar belakang masyarakat dalam cerpen ini tuh seperti apa gitu? Jadi kondisi latar belakang masyarakat tuh ada beberapa kondisi ya. Yang pertama ada kondisi sosialnya, politiknya, dan kondisi ekonomi masyarakatnya. Yang pertama tuh tentang kondisi sosialnya. Nah, di cerita ini tuh mengungkapkan bahwa kehidupan pernikahan Asti itu sulit dengan mantan suaminya, bisa dibilang tidak berhasil gitu ya. Terus yang kedua itu tentang terungkapnya aktivitas membunuh anak-anak atau pelecehan seksual tadi gitu. Lalu yang ketiga yaitu tentang cerita ini tuh mencakup 2 kasus kriminal. Yang pertama itu pembunuhan Mira, dan yang kedua itu aktivitas itu pelecehan seksual tadi. Lalu yang terakhir yaitu tentang hubungan sosial. Di cerita ini tuh
menunjukkan bahwa Asti itu memiliki teman-teman yang membantunya dan memberikan dukungan seperti Mira dan Dila tadi. Lalu untuk kondisi politiknya itu, kasus-kasus kriminal yang ada di cerita ini itu seperti pembunuhan Mira dan aktivitas seksual tadi itu menunjukkan bahwa peran penegakan hukum di dalam masyarakat itu masih beroperasi pada masa itu gitu. Lalu untuk kondisi ekonomi masyarakatnya, di keterangan bahwa Asti ini adalah seorang janda muda gitu ya, yang mungkin mencerminkan bahwa masalah ekonomi yang dihadapi oleh sebagian masyarakat dalam ceritanya itu apa ya, masih kurang gitu ekonominya ya. Jadi dia menghidupi hidupnya sendiri gitu ya dengan cara menjual busana di toko tadi gitu. Lalu yang ketiga itu yang terakhir itu tentang Haji Badrun ini kan disebutkan bahwa dia adalah pemilik warung yang bersebelahan dengan toko Asti tadi gitu. Lalu siapa sih sosok penulis dari cerpen tersebut? Mungkin bisa dijawab dengan menjelaskan latar belakang pengarang. Iya, latar belakang pengarang dari cerpen yang sangat ini ya, sangat bagus sekali. Ini adalah Rifdal Ais Anafis. Ini merupakan penulis dari Sumeneb ya, kelahiran Sumeneb tanggal 16 Februari 2001. Masih muda banget. Di atas kita. Di atas kita berapa tahun? 3 tahun. tahun. Ya, 3 tahun. Tapi udah menghasilkan banyak karya keren. Jadi itu tahun 2021 kemarin beliau udah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Artefak Kota-Kota di Kepala, itu kumpulan puisi. Terus tulisannya juga pernah terpublikasi di berbagai media kayak Peran Tempo, Duta Masyarakat, dan ini Kompas ini, dan juga banyak masih yang lainnya. Terus beliau juga sering menjuarai lomba cipta puisi, maksudnya cipta puisi nasional seperti di Universitas Negeri Semarang, Universitas Muhammadiyah Malang, dan masih banyak lah yang lain. Ini sangat keren orangnya. Dan sekarang beliau ini bergiat di komunitas Kutub. Ini komunitas sastra pesantren gitu. Nah, kalau kita lihat dari kondisi pengarang ya atau budayanya itu kan merupakan Madura ya, kan Sumeneb, tapi beliau ini sedang tinggal di Yogyakarta sekarang. Makanya kenapa tadi ceritanya si latarnya itu Asti itu latarnya ada di isi Yogyakarta, karena memang posisi penulis itu ada di Yogyakarta seperti itu. Gitu. Terus untuk nilai yang terkandung dalam cerpen, apakah dalam cerpen ini memiliki banyak nilai-nilai yang terkandung gitu loh? Iya, ada beberapa nilai yang terkandung dalam cerpen itu. Yang pertama ada nilai moralnya, yaitu tentang ketahanan dan kemandirian. Jadi kisah Asti ini kan menggambarkan ketahanan dan kemandirian. Meskipun ia itu menghadapi banyak tantangan gitu ya, tapi Asti ini tetap berusaha untuk menjalani kehidupannya dan membuka toko bisnis sendiri gitu. Lalu yang kedua ada nilai sosial. Nah, nilai sosial ini mencakup tentang kesetiaan dan persahabatan, seperti hubungan Asti dengan sahabatnya Mira gitu. Lalu yang kedua yaitu tentang empati dan perhatian terhadap orang lain. Jadi ketika Asti ini melihat Cinta, dia merasa kasihan karena ini adalah seorang anak kecil gitu kan, yang mengalami pelecehan seksual tadi gitu kan, sangat mengenaskan. Lalu yang kedua ada nilai agama. Nilai agama ini seperti tadi disebutkan bahwa Haji Badrun ini kan seorang haji gitu ya, embel-embelnya haji gitu, nah gitu. Tapi sangat mewujudkannya dia melakukan hal-hal yang itu ya. Terpikirkan sebelumnya gitu. Nah yang terakhir ada nilai budaya. Dari ceritanya ini ada kan Asti ini kan adalah seorang janda gitu ya, berarti dia kan menikah di umur yang muda gitu ya, termasuk pernikahan dini gitu lah. Jadi tradisi budaya itu masih melekat gitu. Lalu yang kedua, yang terakhir adalah penghargaan terhadap kebudayaan lokal. Tadi kan disebutkan bahwa latar tempat di cerpen ini adalah di isi Yogyakarta gitu kan. Ini tuh mencerminkan terhadap budaya lokal dan tempat-tempat yang mungkin memiliki makna khusus dalam masyarakat setempat. Sekian dari podcast kami. Asti dan Iwan membeli bakwan. Papa pergi cuma sesaat. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Haji Badrun. Belum. Yang Asti yang sosiologi. Wes. Bisa deh. Dadah.